Jemaat BMC dimanapun berada, selamat bertemu kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersaat teduh di hadapan-Mu, semua itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini judulnya adalah Peran Roh Kudus. Untuk itu mari kita dengarkan dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kekasih Tuhan, pada waktu saya masih muda, saya sering naik sepeda motor pulang kampung. Seringkali saya berada di belakang truk yang begitu besar. Kemudian di bagian belakang itu ada segitiga warna merah. Saya tidak mengerti apa arti diletakkan benda itu di bagian belakang. Pada suatu saat saya tanya pada seorang supir yang sedang beristirahat. Kemudian dia menjelaskan bahwa segitiga merah yang ditaruh di belakang itu untuk mengingatkan kendaraan yang ada di belakang supaya menjaga jarak, karena kendaraan yang ada segitiga merahnya itu memuat barang yang banyak dan berat, supaya hati-hati untuk mendekati kendaraan yang besar itu. Nah, kekasih Tuhan yang berbahagia, mengingatkan akan bahaya rohani itu merupakan peran daripada Roh Kudus. Jadi orang percaya tanpa Roh Kudus tidak akan bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Untuk itulah maka setiap orang percaya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Biar Roh Kuduslah yang akan memberikan petunjuk, memberikan suatu peringatan di dalam hidupnya supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Peran utamanya adalah untuk membimbing setiap orang percaya tetap hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika melakukan suatu perbuatan dosa, maka Roh Kudus akan menyadarkan kita, Roh Kudus akan menegur kita, sehingga kita tidak melanjutkan untuk berbuat dosa. Artinya tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melepaskan diri dari ikatan dosa.
Untuk itulah sebagai orang-orang percaya kita harus memahami di mana Roh Kudus itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan Kristus dari belenggu dosa, mari kita tetap berusaha untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Dengan hidup di dalam kekudusan dan ketaatan, maka perjuangan kita di dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu akan menghasilkan buah yang baik. Tanpa kuasa bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan, bahkan Tuhan akan menghukum kita semua. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehingga memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Tanpa campur tangan Engkau Tuhan, maka hidup kami ini akan menjadi sia-sia. Tetapi kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami sepanjang hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan akan membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri di dalam saat teduh ini, dan sebelum kami mengakhiri ini, kami mohon berkat pertolongan daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.